Sementara itu, Boruto juga menganggap kalau Shikamaru itu kejam. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya. Itu adalah suara Momoshiki. Momoshiki mengatakan, "Hei bocah, beri reaksi kalau kau bisa dengar." Aku tadinya heran, kenapa pikiranmu tiba-tiba bisa aku dengar. Tapi sekarang jadi jelas. Boruto mengatakan, ada apa ini? Sepertinya ada efek baru yang muncul. Momoshiki mengatakan, dari melengkapi tubuhmu yang rusak dengan dataku, sepertinya pikiran kita jadi saling terhubung. Ini bukan Shintensin no Jutsu. Ini menyebalkan. Tapi sudahlah, jangan sampai Kawaki tahu. Aku tak mau harus berurusan dengannya lagi. Yang dikatakan Amado tadi, ada yang aneh soal itu. Boruto mengatakan, kau juga tak percaya padanya, sama seperti Shikamaru. Tapi juga bagian soal dewa itu dan Shibai itu kedengarannya sangat aneh bagiku. Momoshiki mengatakan, maaf, tapi soal Shibai itu benar. Dia adalah seorang Otsutsuki yang ditebak Amado dengan benar. Tak ada lagi di dimensi ini. Begitu juga dengan Shinjutsu. Aku sudah mengamati dunia ini cukup lama dan punya pemahaman mendalam mengenai semua Shinjutsu yang masih ada. Boruto mengatakan, jadi maksudmu dia bohong soal putrinya itu? Momoshiki mengatakan, siapa tahu, aku tak punya informasi soal itu. Kemampuan Eida itu yang mengganggu pikiranku. Amado menegaskan kalau kemampuan Eida adalah Shinjutsu, dan begitu pula dengan Shenrikanya. Tapi kemampuan pemikat cintanya itu pasti bukan. Seperti yang kubilang tadi, aku tahu semua Shinjutsu, tapi aku tak pernah dengar kemampuan seperti itu. Intinya mungkin saja kalau Amado itu berbohong. Boruto mengatakan, apa maksudmu? Apa itu alat ninja sense atau semacamnya? Ditambah lagi kenapa dia berbohong soal itu? Momoshiki mengatakan, benar, itulah yang jadi pertanyaannya. Eida mengatakan, aku hanya melihat sebentar, tapi putri Amado, Sanzu Akebi, memang ada. Dia mati saat berusia 24 tahun. Setidaknya peristiwa yang dia ceritakan itu adalah benar. Shikamaru berterima kasih kepada Eida dan menghargai bantuannya. Amado mengatakan, begitu saja? Kau mencurigai kejujuranku dan selesai cuma begitu saja? Shikamaru mengatakan, aku hanya melakukan pekerjaanku. Alasan aku tak percaya denganmu adalah karena dirimu sendiri. Jangan pura-pura merasa tak bersalah kalau kau mengkritik orang lain. Sementara itu, Boruto mengatakan kepada Momoshiki, lalu bagaimana dengan situasi kita sendiri? Berapa lama kita akan terhubung begini? Momoshiki mengatakan, aku juga tak ingin seperti ini. Pikiran kita saling terhubung di luar kendali kita. Boruto mengatakan, bicara saja gampang, kau jangan coba-coba menipuku. Momoshiki mengatakan, terserah apa katamu. Kali ini aku berharap ini akan sebentar. Kemudian Boruto melihat sesuatu yang buruk lewat mata kanannya. Boruto melihat sebuah konflik yang memperlihatkan tim Shikadai, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki. Namun Boruto tidak tahu konflik apa yang terjadi itu. Setelah melihat sesuatu yang buruk, Boruto kebingungan tentang kejadian tersebut. Momoshiki mengatakan, bahkan walau hanya sekilas, sepertinya kau bisa melihat yang sama yang sudah kulakukan. Boruto dalam hati mengatakan, tapi semua kejadian tadi tak ada yang kukenal. Apa itu artinya? Itu adalah kejadian di masa depan. Boruto kemudian mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan kepada Boruto, mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Sementara itu Naruto mengatakan kepada Amado, sepertinya aku paham. Untuk membangkitkan putrimu Akebi kembali, jutsu reinkarnasi karma itu diperlukan. Jadi kau memodifikasi karma Kawaki untuk itu, benar bukan? Amado menjawab, ya. Shikamaru mengatakan kepada Eida, maaf mengganggumu lagi Eida, tapi orang seperti apa Akebi yang asli itu? Misalnya apa ada kemungkinan kalau dia itu berbahaya dan punya niat jahat terhadap Konoha? Eida mengatakan, pertanyaan yang aneh untuk kau tanyakan padaku. Tapi dari yang kulihat, dia hanya seorang gadis biasa. Setidaknya dia jauh berbeda dari Delta. Amado mengatakan, kau kira aku mau meruntuhkan dunia shinobi? Aku tak tahu bagaimana kalian memandangku. Tapi aku hanyalah warga biasa. Aku bahkan bukan shinobi. Shikamaru mengatakan, ini mungkin kedengaran aneh. Tapi jujur saja, pengungkapan ini agak mengecewakan bagiku. Walau aku sendiri juga memiliki anak. Jadi aku paham perasaanmu. Naruto mengatakan, mau bagaimanapun, ini urusan pribadi antara Amado dan Kawaki, dan karena itu tak akan membahayakan desa. Aku tak berniat untuk ikut campur. Tapi kenapa kau merahasiakan ini? Amado mengatakan, karena itu bukan urusanmu. Memang apa yang bisa kau lakukan untuk membantuku, Tuan Hokage? Aku hanya ingin melanjutkan pekerjaanku dengan hati-hati, khususnya karena Kawaki membenci karma. Sambil melihat segel karma yang ada di telapak tangan kirinya, Kawaki mengatakan, aku benci karma. Itu benar, aku hanya memikirkan bagaimana cara menyingkirkannya, karena aku menganggap itu adalah penyebab utama semua hal yang buruk selama ini terjadi padaku. Tapi aku salah, penyebab sebenarnya adalah para Otsutsuki yang payah itu, yang memberikan karma ini padaku.
Jika bukan gara-gara mereka, aku mungkin juga tak akan jadi bulan-bulanan para monster dengan kemampuan gila ini. Dan paling pentingnya, nyawa Tuan Hokage tak akan dalam bahaya. Jawablah satu pertanyaanku, Amado. Putrimu yang mau kau bangkitkan dengan karmaku ini, kau berani bersumpah dia tak akan menjadi semacam Otsutsuki baru? Amado melepas kacamatanya dan mengatakan, kalau boleh jujur, aku sebenarnya tak tahu akan jadi seperti apa hasilnya, karena ini belum pernah dilakukan. Satu hal yang pasti ku tahu adalah ini adalah pilihan terakhirku. Eda mengatakan kepada Shikamaru, hei Shikamaru sayang, aku lelah. Bisa kita sudahi saja? Naruto mengatakan, ya, Eda dan yang lain memang baru saja tiba di Konoha. Shikamaru mengatakan, benar juga. Maaf sudah mengabaikan kebutuhanmu. Eda mengatakan, tidak apa. Kami juga harus cepat beradaptasi dengan kehidupan baru kami. Kita bicara lagi besok. Kemudian Boruto berbaring di tempat tidurnya dan mengingat perkataan Momoshiki. Waktu itu Momoshiki mengatakan mata biru itu pada akhirnya akan merenggut segalanya darimu. Keesokan harinya Boruto, Kawaki, Eda, dan Daimon makan bersama. Sambil makan, Boruto mengatakan kepada Eda agak canggung menanyakan ini. Tapi, kalau kau mau berpacaran dengan Otsutsuki, kalau begitu aku juga termasuk calon kan? Jadi kenapa kau pilih pria jutek seperti Kawaki? Daimon mengatakan kau ini pernah ngaca atau tidak? Jangan sampai aku harus mengatakannya padamu, bro. Boruto mengatakan kepada Daimon, hei, aku tidak tanya kau. Sambil kesal dalam hati, Boruto mengatakan, sial, hampir saja. Aku hampir berpikir untuk membunuh bocah itu. Eda mengatakan, tentu saja kau juga hebat, Boruto. Tapi lihat, kau baru 12 tahun dan aku sudah 16. Boruto mengatakan, apa? Cuma itu saja. Bukankah usia tidak penting? Daimon mengatakan, itu sebabnya aku bilang tadi karena wajahmu. Boruto marah mendengar perkataan Daimon dan hampir keceplosan mengatakan sesuatu yang buruk. Kawaki mengatakan kepada Eda, hei, belum lama ini kau bekerja sama dengan Code, bukan? Kau memakai dia untuk mendekatiku. Dia membenciku sampai ke tulang. Ditambah aku ini makanan Jubi. Tapi dia bilang dia tak akan mau mendekatiku. Jauh berbeda darimu. Kau menjual Boruto pada Code, bukan? Sebagai ganti keselamatanku. Karena kerjasama antara kau dan Code tak akan pernah terjadi tanpa perjanjian semacam itu. Jadi Eda merasa baper dan senang karena Kawaki memanggil namanya. Kawaki lanjut mengatakan, wajahmu menunjukkan kalau aku benar. Daimon mengatakan, wow Kawaki, kau cerdas juga ternyata. Walau tampangmu begitu. Boruto mengatakan, jadi kau tak peduli padaku karena aku cuma makanan Jubi? Yang benar saja. Kawaki mengatakan, sudah kuduga. Semua orang yang menginginkan sesuatu dariku, semuanya adalah sampah. Daimon mengatakan, hei, sebaiknya kau juga jaga kata-katamu. Kau mau makananmu ku keluarkan semua dari perutmu? Boruto mengatakan, tunggu dulu, kalian berdua, kurasa akulah yang paling berhak untuk marah. Eda mengatakan, di sini jumlah gadisnya kurang. Aku tak bisa mengekspresikan diriku dengan baik jika seperti ini. Eda kemudian menyuruh mereka untuk memanggil Sarada dan Sumire ke tempat Eda sekarang. Sarada pun disuruh ke tempat Eda oleh Konohamaru. Sementara Sumire disuruh Boruto ke tempat Eda menggunakan alat komunikasi. Delta ingin pergi bersama Sumire ke tempat Eda, namun Sumire melarangnya. Katasuke akan benar-benar mengawasi Delta kali ini. Shikadai pun juga akan ke tempat Eda, karena Shikadai tidak terpengaruh dengan pesona Eda. Shikadai juga sudah mendapat izin dari ayahnya, yaitu Shikamaru. Namun saat melihat Eda, Shikadai terpengaruh dengan pesona Eda. Eda pun menyuruh Shikadai untuk pulang saja. Sarada berpikir bahwa Shikadai kemarin tidak terpengaruh pesona Eda adalah karena dia tidak melihat Eda dengan jelas. Shikadai menuruti perintah Eda dan pergi. Sarada berusaha tak melihat langsung ke mata Eda supaya tidak terpengaruh. Eda menyambut Sarada dan Sumire, lalu mengajak mereka bicara ke tempat yang jauh dari para laki-laki. Eda, Sarada, dan Sumire pun pergi ke kamar. Boruto yang tidak bersama mereka mengatakan apa mereka akan baik-baik saja. Kawaki mengatakan kalau dia coba macam-macam, kita langsung hajar saja. Dari awal memang itu tujuan kita di sini. Daimon mengatakan itulah kalimatku Kawaki. Kau paham situasinya bukan? Boruto mengatakan kalian berdua berhentilah saling memancing. Aku rasa Eda tak ingin satupun dari kita saling berkelahi. Sementara itu Eda sedang curhat dengan Sarada dan Sumire. Eda mengatakan aku tak bisa saat dia tepat di depanku. Aku jadi merasa aneh dan membatu. Aku bahkan tak bisa melihat langsung ke wajahnya. Walau begitu, reaksi ini juga akan membuatku merasa senang. Karena tak ada orang lain di dunia yang bisa membuat jantungku jadi berdebar-debar seperti ini. Aku merasa ini seperti cinta sejati. Bagaimana menurutmu, Sarada? Dalam hati Sarada mengatakan, gadis ini apa benar? Dia hanya memikirkan itu? Kedengarannya bodoh sekali. Sarada mengatakan kepada Eda, iya memang, aku paham kok. Aku rasa itu terjadi pada semua orang saat mereka menemukan cinta sejati. Melihat mata Eda, Sarada merasakan kekuatan yang sangat besar. Sumire menanyakan kepada Eda, aku boleh panggil kau Eda?
Eida menjawab, tentu saja Sumire, aku akan senang. Sumire mengatakan, terima kasih. Jadi apa yang kau sukai dari Kawaki? Eida mengatakan dia seorang Otsutsuki yang tak akan terpengaruh kemampuanku. Itu sudah jelas. Tapi kalau